Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita melanjuti materi yang terdahulu, materi bab 1. Sekarang kita mau melangkah ke materi bab 2 pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau menghindar dari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai belajar pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita tahu tujuan belajar pada materi kali ini. Yang pertama, kalian dididik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan setelah melakukan beberapa kegiatan pengamatan dan diskusi dengan benar. Yang kedua, kalian peserta didik mampu menganalisis dinamika populasi akibat interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan setelah melakukan beberapa kegiatan pengamatan dan diskusi dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menguji dampak pencemaran perairan terhadap dinamika populasi setelah melakukan kegiatan percobaan dan pengamatan dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya setelah melakukan kegiatan percobaan dan pengamatan dengan tepat. Oke, itu tujuan kita pada materi bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, kita mulai sama-sama pada halaman 43. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Setiap makhluk hidup selalu tergantung dengan makhluk hidup lainnya agar dapat bertahan hidup. Saling ketergantungan antara makhluk hidup tersebut akan membentuk suatu pola interaksi. Coba kita perhatikan gambar di bawah secara seksama. Nah, menurut kalian, interaksi apa saja jenis-jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem? Nah, tahukah kalian bahwa interaksi antara makhluk hidup yang terjadi di ekosistem setelah mempelajari bab ini? Dan kalian akan mengetahui jenis-jenis interaksi yang terjadi di ekosistem. Nah, selain itu, kalian dapat berperan menjadi atau menjaga kelestarian ekosistem di sekitar kita. Ya, tolong ya disimak ya gambarnya. Ada harimau, ya, ada manjangan, dan ada lainnya semua. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan apersepsi di depan tadi, kalian telah mengetahui bahwa interaksi antara citah dan rusa merupakan contoh interaksi antara makhluk hidup. Sementara itu, interaksi juga dapat terjadi antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai contoh,
Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Dengan demikian, setiap makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian lingkungan dan ekosistem, beserta komponen-komponen yang menyusunnya, pola interaksi dalam ekosistem, serta pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi. Untuk lebih memahami, kita simak uraian berikut di bawah ini. Yang pertama, A. Pengertian lingkungan dan ekosistem beserta komponen-komponen yang menyusunnya. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan tersusun atas beberapa komponen. Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam suatu lingkungan? Untuk mengawali pemahaman kita kali ini mengenai komponen penyusun lingkungan, kita melihat ada beberapa gambar di bawah yang untuk kita kenal. Kalian simak ya secara seksama. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, kalian telah mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di suatu lingkungan. Kalian pasti sudah dapat menjelaskan perbedaan antara komponen penyusun suatu lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Untuk mengetahui jawabannya, kita simak materi berikut di bawah ini. 1. Pengertian lingkungan. Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengarah pada proses perbaikan atau dapat juga mengarah pada kerusakan. Kedua, komponen lingkungan. Setiap makhluk hidup mempunyai atau menempati tempat tertentu dalam suatu lingkungan. Tempat tersebut dinamakan habitat. Sebagai contoh, habitat cacing tanah berada di tanah lembab. Tanah lembab memiliki suhu kelembapan dan zat-zat organik yang sesuai dengan kebutuhan hidup cacing tanah. Suhu, kelembapan dan zat organik merupakan komponen fisik dari kimia. Kedua komponen ini merupakan komponen abiotik karena tidak termasuk makhluk hidup. Jadi, komponen fisik dan kimia merupakan lingkungan abiotik bagi cacing tanah. Selain cacing tanah, di tanah lembab juga hidup berbagai jenis makhluk hidup. Misalnya semut, beling, jamur, dan lumut. Semua makhluk hidup tersebut merupakan komponen biotik. Bagi individu cacing tanah, semua makhluk hidup di luar dirinya merupakan lingkungan biotiknya. Jadi, di dalam lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Tolong digaris bawah. Apa sih yang dimaksud dengan biotik? Makhluk hidup. Jadi biotik adalah makhluk hidup. Jadi komponen-komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, meliputi berbagai jenis mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan dan manusia. Yang abiotik, A berarti tidak, artinya bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, dan tanah. Nah, kalau kita mengamati, apakah pengamatan kita komponen penyusun pada lingkungan. Tolong kamu simak ya secara perlahan, nanti baru kita akan lanjutkan. Nah, setelah kalian telah mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun suatu lingkungan, setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu hubungan timbal balik, adanya hubungan timbal balik antara komponen yang satu
yang ada di lingkungan akan membentuk suatu sistem yang disebut namanya ekosistem. Selanjutnya yang ketiga, tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan saling mempengaruhi. Nah, di dalam ekosistem komponen, biotik akan melakukan peranannya masing-masing berdasarkan peran dan fungsinya. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen ini adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau autotrof. Organisme yang termasuk dalam kelompok produsen adalah tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen berarti pemakai. Organisme ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Organisme ini tergantung pada organisme lain. Oleh karena itu, konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana. Dengan demikian, organisme yang telah mati serta sisa-sisa metabolisme organisme akan terurai dan meresap ke dalam tanah menjadi unsur hara yang kemudian diserap oleh produsen. Kalian simak di bawah. Dalam suatu ekosistem, komponen biotik menyusun suatu satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor zebra pada gambar 22. Populasi adalah sekelompok individu jenis yang menempati suatu tempat pada saat tertentu, misalnya sekumpulan zebra seperti tampak pada gambar 23. Makhluk hidup yang sejenis adalah makhluk hidup yang mempunyai persamaan bentuk, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Komunitas adalah sekelompok populasi dengan spesies berbeda yang hidup pada waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi. Namun, komunitas harus dapat memberikan keterangan sifat-sifat komunitas dan mencerminkan makhluk hidup dominasi yang menempati komunitas tersebut. Misal, komunitas padang rumput. Nah, kalian lihat gambar, simak perlahan-lahan ya, sehingga kita mengerti. Nah, sementara itu, komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Nah, komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang mempengaruhi suatu ekosistem. Salah satu komponen abiotik yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi di dalam ekosistem. Cahaya matahari diperlukan untuk tumbuhan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat saling digunakan sendiri oleh tumbuhan yang menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Sementara itu, oksigen dilepaskan ke lingkungan yang akan diperlukan semua makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa cahaya matahari. Cahaya matahari juga mempengaruhi tingkah laku dan kegiatan hewan. Ada hewan yang aktif pada siang hari, ada pula hewan yang aktif pada malam hari. Cahaya matahari juga mempengaruhi suhu lingkungan. Intensitas cahaya matahari, suhu, dan kelembapan akan menemukan iklim suatu wilayah. Itulah salah satu contoh peranan komponen abiotik dan makhluk hidup. Nah, di situ kita ada pengamatan tentang lingkungan di sekitar tempat tinggal. Kiranya materi kita kali ini sampai di sini saja tentang masalah abiotik dan biotik. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu
materi tentang pola interaksi dalam ekosistem. Tolong kalian latih terus, asah terus otak kalian setelah membaca atau mempelajari bab 2 ini. Ada uji kompetensi 1 itu pada halaman 50, halaman 51 dan halaman 52 kalian kerjakan langsung di buku kalian. Kalian coba kemampuan kalian secara seksama. Sekian, sebelum kita akhiri materi kita kali ini, terlebih dahulu Pak Haji mohon maaf, dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.